Oke, halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Revit. Nah, untuk video pertama kali ini, saya akan membagikan kepada kalian semua bagaimana sih display awal cara kita menggunakan Revit, khususnya untuk membuat gambar kerja. Selain itu, pada video pertama kali ini, saya juga akan membahas bagaimana cara mengubah unit dan juga cara mengatur elevation atau elevasi sebagai patokan nanti di tampak, potongan, dan sebagainya. Nah itu, mari kita langsung lanjut ke video pembelajaran. Di tampilan awal, pada saat kalian memasuki aplikasi Revit, kalau di sini saya menggunakan Revit 2025, mungkin di kalian bakal ada sedikit perbedaan displaynya, tapi untuk fungsi dan lainnya itu pasti kurang lebih bakalan sama. Nah, di awal itu kita bakal diperlihatkan ada recent. Di situ tuh recent itu merupakan project-project yang sebelumnya pernah kita buat ataupun pernah kita buka. Nah, di paling pojok kiri itu ada bagian models dan juga ada bagian families. Nah, perbedaannya kalau models itu tempat kita membuat gambar kerjanya, baik itu denah, tampak maupun potongan. Sedangkan di families itu kita gunakan untuk membuat gambar-gambar ataupun bentuk-bentuk yang dapat kita gunakan secara berulang. Misalkan kita membuat jenis pondasi, kan pondasi sering kita ulang, nah kita bikin di families, terus kita bikin kolom yang udah dimodifikasi, kita bisa bikin di families, furnitur, dan sebagainya. Nah, karena di sini kita akan membuat gambar baru, oleh karena itu kita masuk ke model, selalu pilih yang new. Kalau open, itu tandanya kalian akan membuka file yang sebelumnya pernah kalian buat. Jadi karena kita baru, kita pakai yang new. Kalian klik sampai muncul display new project. Nah, kalau misalkan di 2025, di template filenya, dia itu kalau kita klik ada dua pilihan, ada imperial, ada metric. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau imperial, dia itu nanti satuan ukuran gambarnya akan inci ataupun feet. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai yang metrik, dia itu satuannya bakal lebih ke sentimeter, milimeter, meter, dan sebagainya. Karena kita biasa pakai yang senti, kita klik yang metrik. Nah, kalau di yang 2018 atau 2016, dia itu bakal muncul template filenya, arsitektur template, struktur template, dan sebagainya. Nah, kalian cukup pilih yang arsitektur template. Kalau udah, kalian klik OK. Nah, berikut merupakan tampilan ketika kalian memasuki aplikasi Revit di folder atau file baru. Di sini itu sudah tersedia gambar atau simbol untuk elevation atau arah nanti tampaknya itu seperti apa. Jadi ada di atas itu north, bawah itu south, lalu barat itu west, dan timur itu east. Nah, di atas itu ada menu utama atau yang kita kenal dengan istilah ribbon. Di samping kanan dan kirinya juga ada tools atau alat. Biasanya di kiri itu dia isinya properties untuk mengatur grafik, underlay, lalu ada extend dan lain-lain. Sedangkan untuk di sebelah kanan itu ada project browser. Biasanya isinya itu seperti untuk layer, kayak untuk bagian arsitektural, lalu untuk ceiling, elevation. Nah, nanti kita atur halamannya itu di project browser. Kalau di CAD biasanya pakai layer, kalau di sini kita pakai project browser. Kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa di saya atau kenapa di kalian ternyata tidak ada bagian properties dan project browsernya, bagaimana cara untuk mengembalikan atau menampilkan kedua tools tersebut. Nah, caranya kalian pergi ke ribbon, cari view. Nah, nanti di view kalian cari user interface. Kalian klik lalu pilih tadi apa aja yang mau kalian lihat, project browser sama properties. Nah, kalian checklist semuanya. Seperti itu ya. Kita langsung lanjut saja ke bagaimana cara mengatur unit. Nah, untuk unit ini simpel dan caranya sama seperti kalian menggunakan di AutoCAD. Kalian cukup klik UN, nanti dia bakal muncul project unit. Nah, di sini kalian cukup ganti satuan dari panjangnya saja. Ya, jadi kalian cukup ubah ke satuan yang kalian ingin. Kalau di sini saya ingin mengubah menjadi senti. Nah, kalian berarti tinggal klik bagian di formatnya, lalu pilih di units ke senti.
Ini kalau rounding apa sih? Nah, kalau rounding itu tuh dia adalah nanti kalau misalkan kalian ngasih pengukuran, kalau 0 decimal place, nah di belakang komanya dia tuh nggak akan dimunculin. Tapi kalau misalkan kalian pilih 1 decimal place, 2 decimal place, nah nanti dia 2 angka belakang koma, dia bakalan muncul. Kalau ini dia bakal otomatis ngeburutin misalkan 4,8, nanti dia bakal jadinya 5, kayak gitu ya. Nah, kalau udah diubah, kalian klik OK, lalu klik OK. Nah, kalau sudah diklik, itu tandanya kalian sudah menerapkan unit. Ya, nah untuk unit, caranya cukup simpel. Kalian cuman klik UN, lalu cari bagian yang ingin kalian ganti. Nah, di sini karena kalian cuman ganti satuannya, kalian tinggal ganti yang lain menjadi senti. Seperti itu ya. Itu untuk unit. Oke. Nah, setelah kalian mengatur unit, langkah selanjutnya adalah mengatur elevation. Elevation ini gunanya untuk menjadi patokan ketinggian dari item-item pekerjaan kalian. Misalkan, elevation atau ketinggian dari lantai ke plafon. Nah, itu diaturnya langsung di elevation. Jadi kita nggak perlu bikin simbol baru seperti kita bikin di CAD. Nah, gimana sih caranya? Kalian lihat di project browser, lalu cari elevation. Nah, elevation. Karena ini ada plus, kalian klik aja plusnya, lalu pilih salah satu di antara keempat arah mata yang ini nih. Misalkan kita pilih is, klik. Nah, kalau misalkan tampilan nanti di kalian seperti ini, kalian cukup drag, lalu pilih bagian yang tidak ingin dilihat, lalu hide in view, klik elemen. Nah, kayak gini aja. Langkah selanjutnya, kalian coba tentukan tinggi dari lantai ke plafon. Nah, cara gantinya, kalian klik dulu L1-nya, kalian coba ubah menjadi lantai 1, lalu yang ke L2-nya kalian ganti menjadi plafon. Nah, rata-rata biasanya tinggi dari lantai 1 ke plafon itu sekitar 3 meter. Nah, 3 meter itu sama dengan 300 cm. Nah, cara gantinya, kalian klik yang bagian plafon yang 360, ganti menjadi 300. Dia bakal otomatis turun. Lalu, gimana sih caranya buat nambah elevasi yang lainnya? Misalkan kita ingin menambahkan elevasi ke ring bahlok, kita juga ingin menambahkan elevasi ke tanah maupun ke pondasi. Nah, caranya gampang. Kalian tinggal klik garis yang ingin kalian buat. Misalkan kita coba untuk membuat elevasi ketinggian ring balok. Nah, kita klik dulu aja yang paling atas di sini, klik garisnya sampai muncul kayak gini. Nah, di atas itu ada simbol copy. Nah, kalian klik lalu sampai muncul tampilan plus kayak gini. Kalian klik garisnya lalu tarik ke atas. Atau cara singkatnya, kalian klik garisnya, lalu kalian ketik CO. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian klik salah satunya dan pastikan garisnya lurus ya. Sampai ada garis putus-putus, itu tandanya kalian sudah lurus. Nah, tingginya dari plafon ke ring bulb itu biasanya kita coba masukkan 60 cm saja. Nah, dia bakalan langsung menambah otomatis. Nah, sini kan mereka bertumpuk ya. Nah, caranya supaya tidak bertumpuk, seperti ini ya. Nah, setelah elevasi atau elevationnya sudah kalian tentukan dan sudah kalian cek satu-satu, langkah selanjutnya kita coba untuk membuat grid. Nah, grid sendiri ini tuh untuk apa sih? Nah, grid sendiri ini tuh sebagai alat bantu untuk penempatan kolom nanti. Nah, caranya kalian coba pindahkan kembali tampilannya ke floor plan lantai 1. Ingat ya, lantai 1. Nah, di sini kan kita masih kosong ya. Nah, cara untuk menambahkan gridnya, coba kalian cari di ribbon bagian arsitektur, lalu cari grid. Nah, kalau misalkan kalian ingin cara cepatnya, kalian cukup klik GR, dia bakal otomatis masuk ke menu grid seperti ini. Kalau misalkan nanti kursornya berubah menjadi tanda plus seperti pada layar, itu tandanya kalian tinggal mengaplikasikan gridnya akan seperti apa. Nah, kita coba dulu ke bawah. Dia bakal otomatis muncul ke bawah. Misalkan kita ingin nambah grid lagi ke sampingnya, kita cukup pakai copy CO atau kalian klik simbol ini, pilih gridnya lalu
kalian tentukan dulu ukuran dari grid 1 ke grid 2-nya berapa nanti, dan seterusnya kita coba atur asal dulu saja. Nah, seperti ini. Nah, cara mengaturnya supaya nanti dia bakal berurutan, kita klik dulu yang salah satunya 1 ke 2, kita klik yang kedua, lalu ubah di sini, misalkan ingin 300 cm. Dari 2 ke 3 kita klik misalkan jadi 600. Nah, dari 3 ke 4 kita klik misalnya jadi 200, dan dari ke 4 ke 5 kita ubah jadi 500. Nah, di sini kan dia tidak di tengah ya, kalian drag dulu aja semuanya, lalu kalian geser. Nah, ini untuk grid angka 1, 2, 3, 4, 5. Gimana kalau caranya kita bikin grid yang ingin jadi huruf, ini kayak A, B, C. Kalian kayak tadi lagi, klik GR, buat yang menyamping ya. Di sini kan bisa kita lihat ya, dia bentuknya masih angka. Cara ngubahnya, kalian klik angkanya, lalu di bagian properties itu ada identity data bagian name, kalian ubah jadi A atau jadi huruf. Nah, dia bakal otomatis berubah. Cara selanjutnya kalian cukup copy dan atur sesuai yang kalian mau berapa ya. Misalkan seperti ini. Ini kita atur lagi, misalkan dia ingin 600, dari sini dia jadi 500, ini dia jadi 500. Ini. Jadi kuncinya, sebelum kalian, misalkan kalian awalnya angka, nah sebelum kalian berubah jadi huruf, jangan langsung dibikin 1, 2, 3, 4, 5 dulu sana. Kalau untuk ingin diubah jadi huruf, tapi kalian ubah dulu salah satunya jadi huruf, lalu setelah itu kalian copy. Mengapa? Kalau misalkan kalian ngubahnya itu setelah kalian menjadi angka, masih tetap jadi angka, kalian harus mengubahnya manual dari satu-satu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, nah kalian ubah dulu di grid yang pertama menjadi huruf, setelah itu kalian copy. Kayak gitu ya. Ini untuk grid. Ini kita sesuaikan dulu gridnya sesuai dengan acuan data yang telah dibuat. Nah, semisal kalian gridnya sudah disesuaikan dan sudah tepat, langkah selanjutnya ialah membuat kolom. Untuk membuat kolom, caranya itu cukup simple. Kita pakai yang template yang udah ada aja. Kalian coba di ribbon, cari ke menu arsitektur, lalu kalian cari kolom, pilih yang struktural, pilih yang arsitektural saja, karena kalau struktural nanti dia itu bentuknya bakal pembesian dan lain-lain, jadi itu harus diatur terlebih dahulu. Nah, di sini kalian jangan langsung klik gunakan, tapi di sini kalian edit type dulu, edit type. Nah, bakal muncul display atau tampilan type properties. Di sini kalian jangan langsung ubah ukurannya, tapi kalian duplikat dulu, ganti nama kolomnya, misalkan kita pakai kolom praktis ukuran 15x15. Kita masukin aja 15x15, lalu klik OK. Nah, bagian sini, di bagian dimensi, dia itu ada depth, ada width. Nah, depth dan width itu merupakan panjang dan lebar. Karena tadi kita sudah menentukan ukuran kolomnya 15x15, maka kita tinggal ubah bagian ini menjadi 15, bagian width-nya menjadi 15. Oke, nah kalau sudah, itu tandanya siap digunakan. Kalian tinggal klik apply, lalu klik OK. Nah, loading. Nah, di sini kalian jangan langsung asal klik di perpotongan gridnya, tapi cek dulu di bagian atasnya nih. Di atas itu ada height, ada depth. Kalau height itu tandanya kolomnya bakalan membentuk ke atas, jadi dia bakalan lurus terus ke atas. Tapi kalau depth dia itu ke bawah. Nah, kalau kolom kan biasanya ke atas. Oleh karena itu, karena kita juga bikinnya di layer lantai 1, otomatis kolom itu bakal ke lantai atas. Lalu kita pilih height ya. Nah, sebelahnya itu ada pilihannya juga. Ada lantai 1, ada plafon, ada pondasi, ring balok, tanah, dan unconnected. Apa sih bedanya? Dan apa sih maksudnya? Jadi, tinggi kolomnya bisa diatur dari elevasi yang telah kita buat sebelumnya. Kalau misalkan kita masukin sampai plafon, otomatis kolomnya nanti itu tingginya bakal cukup sampai plafon. Lalu kita misalkan kecuali kita pakai unconnected. Kalau kita pilih unconnected, nah
kita masukin tinggi kolom yang di custom. Tinggi kolomnya kita mau berapa sih kita. Jadi nggak perlu pilih yang di elevasi. Tapi karena kita sudah buat di elevation, kita cukup masukin dari tinggi kolomnya itu setinggi plafon atau setinggi ring balok. Jadi kita pilih untuk setinggi ring balok aja. Nah, kalau sudah, kalian tinggal masukkan kolomnya ada di mana. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya percepat saja. Seperti ini ya, ini kolomnya sudah terpasang. Nah, bisa dilihat nih, ternyata dia kualitasnya masih polos gitu. Kita ingin kualitas yang lebih bagus. Nah, di bawah itu ada pilihannya. Kalian klik yang paling kanan, pilih yang medium atau yang fine. Supaya nanti dia hasilnya bakalan lebih detail ya. Nah, cara melihat 3D-nya, kalian lihat di bagian atas, itu ada gambar rumah. Cara yang kedua, di coordination itu ada 3D view. Kalian pilih salah satu. Kalian mau klik yang simbol ini atau klik yang ada di project browser ya. Dia bakalan otomatis muncul di sini kolom yang telah tadi kita buat. Nah, gimana sih caranya ngegeser-geser kayak gini? Nah, kalau untuk pindahin atau geser ini, kalian cukup klik dan tekan bagian roda di mouse kalian. Kalau kalian ingin merotate, kalian klik shift di keyboard, shift, lalu klik tekan roda di mouse, lalu putar ke arah yang kalian mau. Seperti itu ya. Itu untuk mengoperasikan 3 dimensi. Itu cara pembuatan kolom. Cukup simpel dan nanti coba kalian buat dan sesuaikan dengan patokan denah yang telah ditentukan. Oke, itu ya. Oke, jadi mungkin sekian video pembelajaran untuk kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat kalian terima dan dapat kalian pahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat untuk kalian. Kuncinya adalah tetap mencoba dan apabila ada yang ingin tanyakan silahkan ditanyakan. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.